Setelah pembahasan caleg koruptor, selanjutnya adalah bantuan dana kampanye. Dana kampanye calon legislatif menjadi hal yang tabu untuk dibuka ke publik, khususnya siapa penyumbangnya. Selain untuk kebutuhan transparansi, hal lainnya adalah pengetahuan masyarakat yang harus dibangun. Seperti ada atau tidaknya kepentingan di balik bantuan yang disalurkan. Kalau dulu itu di zaman Orde Baru ya, kekuasaan melakukan perselingkuhan dengan pengusaha. Tapi hari ini pengusaha itu pemilik kekuasaan. Maka usulan pembiayaan partai politik sepenuhnya oleh negara, termasuk biaya kampanye, menjadi relevan untuk diwujudkan. Akan tetapi, tidak semua partai politik mau loh menerima kenaikan bantuan negara. Malah di dalam pembahasan terakhir mereka minta ya kalaupun dibantu 50% saja dah. Mereka nggak mau sepenuhnya. Karena apa? Kalau 100%, ya mereka harus buka semuanya kan? Diaudit semuanya, mereka nggak mau. Dan korbannya bisa merujuk kepada para pencari keadilan ini, masyarakat korban lumpur Lapindo. Di waktu jebol itu kan pihak dari pemerintah katanya kan mau ganti rugi. Ternyata kan sesulit itu kita meminta ganti rugi, bahkan sampai bertahun-tahun. Lah, kami waktu itu hanya ada satu pilihan. Kalau ini kita tidak lakukan, maka kesempatan itu akan hilang. Walaupun dalam hati kami itu juga ragu, tapi itu memang harus kami lakukan agar ya paling tidak ada sedikit lah untuk mengobati kekecewaan dari pemerintah yang saat ini sebelum Pak Jokowi mencalonkan diri itu. Namanya Abdul Muntolib, seorang guru madrasah. Tak kurang 500 meter dari rumahnya, tanggul didirikan agar luapan lumpur tak mengenai rumahnya. Ya, beberapa media menyebut dengan tragedi lumpur Lapindo. Sebagian lagi menyembunyikan nama perusahaan penyebab bencana ini dengan hanya menyebut lumpur Sidoarjo atau lumpur Porong. Awal semburan itu pertama waktu itu di Dusun Balongnongo. Dusun Balongnongo itu masuk dalam Desa Renoknongo awal-awalnya itu ya. Bisa semburan di situ di tanah sawah warga, terus lama-kelamaan akhirnya meluap ke area pemukiman Dusun Balongnongo.
Kalau punya orang tua saya itu kebetulan sawah gitu loh, yang terkena itu sawah. Setiap hari kita itu hirup udara yang sangat tidak enak. Kalau sekarang sih mungkin sudah terbiasa kali ya. Tapi kalau orang luar yang masuk ke sini masih bisa merasakan rasanya, masih bisa merasakan baunya. Semburan lumpur pertama kali keluar pada 29 Mei 2006. Dalam waktu 1 tahun, 3 desa terendam. Warga pun mengungsi. Kayaknya miris gitu loh. Saking putus asanya, perempuan ibu-ibu, kaum ibu-ibu, dulu kan ada rame-ramenya istilah itu togel. Ya, kaum ibu-ibu penanda, ibu-ibu itu loh saking putus asanya. Mereka itu banyak yang ikutan seperti itu. Tujuannya pengen ya itu tadi. Nggak mikir, nggak sampai oh ya tambah merugikan itu enggak. Saking putus asanya waktu itu. Terus terang itu Mas. Memang kejadian itu. Berbagai upaya sudah dilakukan, tapi lumpur tak kunjung berhenti. Luapan lumpur Lapindo disebabkan oleh pengeboran yang dilakukan PT Lapindo Brantas. Saat lumpur meluap pada 2006, Abu Rizal Bakri menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia periode 2004-2009. Pada saat yang bersamaan, ia adalah Dewan Penasehat Partai Golkar, yang juga satu koalisi di pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu. Hingga akhir masa jabatannya, masalah lumpur Lapindo tak kunjung selesai. Di waktu jebol itu kan pihak dari pemerintah katanya kan mau ganti rugi. Ternyata kan sesulit itu kita meminta ganti rugi, bahkan sampai bertahun-tahun. Secara peraturan perundang-undangan, secara ideal mereka punya segala sesuatu untuk lakukan itu. Nah itu ide dasarnya, tapi itu dilematis juga buat kami karena itu seharusnya tanggung jawab perusahaan. Dari aspek biaya, yang seharusnya membayar ganti rugi adalah perusahaan, bukan negara. Sebab tragedi ini diyakini akibat kelalaian perusahaan dan bukan akibat bencana alam. Namun karena syarat konflik kepentingan, perusahaan mengulur waktu untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Jika negara yang membayar ganti rugi, ini dianggap akan membebani APBN. Inilah dilematis yang dimaksud oleh Gugun. Griyane titik. Niki griyane Pak Kasdi sing gendenge murat marit kaya Sutono ngeten iki. Nah, niki Cak Wahab. Ayo Pak Gendut. Ini Sumari. Pak Hasim. Nah, niki griyane Mbak Yul. Hingga 8 tahun berikutnya, ganti rugi tak dirasakan semua korban. Berlarut-larutnya kasus lumpur Lapindo mendorong warga untuk mencoba jalan penyelesaian lain. Waktu itu kan Pak Jokowi kan mau mencalonkan presiden ya. Saya kami bukan saya pribadi ya, kami warga di situ punya inisiatif gimana kalau kita kontrak politik sama mereka. Yang kita teladani, yang kita cintai, siapa namanya?
Dalam posisi seperti ini, dalam kasus seperti ini, negara harusnya hadir sebagai representasi dari kedaulatan rakyat. Bahasanya karena kita sudah tidak ada harapan lagi, mengadu kemana lagi lah. Di momen politik kita manfaatkan dengan adanya calon-calon presiden itu diharapkan bisa membantu warga, terutama yang warga yang terdampak dan juga di luar terdampak gitu loh. Ya karena memang apa ya, mungkin dengan cara seperti ini mungkin nasib kita nanti bisa diperjuangkan. Seperti itu tujuannya, itu memang seperti itu. Satu, program Indonesia Sehat. Dua, program Indonesia Pintar. Tiga, pemukiman miskin digeser bukan digusur. Dan penanganan. Keempat, dana talangan untuk korban lumpur Kopindo. Dan kelima, keamanan pekerjaan. Saat itu, Urbanpur Konsorsium ikut menjadi salah satu pendamping warga dalam penyusunan kontrak politik ini. Karena Sidoarjo adalah juga bagian dari anggota kami waktu itu di korban Lapindo menggugat, secara realitas ya, kenyataan politik kita itu prihatin gitu ya. Dalam arti begini, setiap kali momentum politik itu kan selalu rakyat itu dijadikan lumbung suara saja, sapi perah begitu sajalah. Nah, kontrak politik menjadi satu pilihan kemudian pada saat itu. Waktu itu hanya ada satu pilihan. Kalau ini kita tidak lakukan, maka kesempatan itu akan hilang. Dalam hati kita sebetulnya, apakah nanti bisa berhasil mencapai 100% itu. Tapi itu memang harus kami lakukan agar ya paling tidak ada sedikit lah untuk mengobati kekecewaan dari pemerintah yang saat ini sebelum Pak Jokowi mencalonkan diri itu. Kalau tidak ada kontrak politik, orang nggak akan nagih gitu loh, hanya nunggu berharap saja gitu. Wah, kapan ini terjadi gitu-gitu kan. Tapi begitu ada kontrak politik, ada janji yang tertulis, orang pegang dokumennya, salinannya, lihat, oh iya dulu ada janji ini, maka ada upaya untuk nagih setelah itu. Ada perspektif di Undang-Undang Dasar bahwa tugasnya kan tidak memenuhi hak dari warga negara yang memilih dia. Harus memenuhi dua hak ya, hak setiap orang dan hak warga negara. Tidak ada hak untuk kelompok atau kepentingan-kepentingan tertentu. Setidaknya inilah 10 kontrak politik yang dibuka secara publik. Tapi apakah kontrak politik punya kekuatan hukum atau alat legitimasi di kemudian hari untuk dijalankan? Menurut saya agak susah ya. Ada pula kontrak politik antar elit politik. Dan ini syarat dengan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Tapi problematika ini panjang ya. Salah satu penyebabnya karena partai politik kita bukan partai kader. Saya mengatakan bahwa tidak ada partai sebenarnya di Indonesia
yang ada adalah perusahaan keluarga yang pemiliknya adalah dedengkot partai, terutama ketua. Sehingga akhirnya relasi kontrak politik antara kader dan calon tidak berlangsung alamiah. Ya, dia selalu dibuat-buat untuk kepentingan politik sesaat karena memang partai tidak bekerja membangun jembatan antara kader dan kandidat. Nah, ini jadi masalah serius yang seringkali terjadi. Ucapan Ferry bisa benar adanya. Sebab dari 5 kesepakatan baru 3 yang dijalankan. Nah, kalau lingkungan itu yang belum ada sama sekali, penanganan untuk lingkungan sampai sekarang belum ada. Terutama air bersih itu loh. Kenapa air bersih? Karena kita itu terus setiap harinya itu kita harus beli. Memang kayak nggak terasa ya. Tapi namanya air seminggu, gak sampai seminggu. Kadang-kadang kita sampai berapa tor. Itu pun hanya untuk minum sama masak aja. Nah, kalau ini yang dari sumur ini iya. Hanya dipakai buat apa aja nih? Mandi saja atau? Buat mandi sama nyuci. Nyuci. Iya. Tapi yang tadi ya, kalau nyuci iya. Seringan. Kita harus sering pakai pemutih kalau untuk baju putih. Kalau nggak gitu, nggak jadi putih warnanya. Kalau warnanya enggak terlalu berubah. Cuman rasanya sudah enggak sanggup lagi buat apa? Asin. Iya, asin kecampur pahit. Ada pahitnya. Belum lagi dengan langkah calon yang terpilih dalam menempuh penyelesaiannya. Sebab cara yang ditempuh saat itu meninggalkan PR bagi pemerintah selanjutnya. Kewajiban cicilan perusahaan ke pemerintah sejak tahun 2014 baru 2 kali dilakukan. Padahal batas waktunya adalah tahun 2018. Jadi secara iklim politiknya kita tidak pernah dengar tuh ada kontrak politik yang betul-betul dijalankan 100%. Selalu itu upaya meringankan batin ya pemilih untuk mendukung. Di sisi yang lain itu alat untuk para calon menggombalkan pemilihnya untuk bisa ikut memilih. Lapindo adalah salah satu contoh bagaimana kontrak politik menjadi cara lain dalam menyelesaikan masalah. Khususnya antara masyarakat dengan calon yang sedang berkontestasi. Dan dalam beberapa kesempatan, tak sepenuhnya kontrak politik sesuai dengan harapan. Dan menjelang selesainya 2 periode sebagai presiden, beberapa masalah lama belum terselesaikan. Bahkan muncul masalah baru. Hidup korban! Jangan diam! Jangan diam! Seperti desakan penyelesaian HAM berat, masalah konflik lahan atas nama proyek strategis nasional, lemahnya kemandirian masyarakat saat membuat panel surya karena listrik negara sedang surplus, masyarakat adat, ketimpangan pelayanan di berbagai sektor, serta masalah lainnya. Dan pertanyaan berikutnya, apakah mereka yang disebut dengan korban ini harus melakukan kontrak politik? Jika iya, sampai kapan kontrak politik menjadi tren dalam menyelesaikan masalah? Tidakkah kepentingan umum adalah landasan dalam setiap kebijakan yang akan diambil oleh siapapun yang terpilih? Pilihan kita adalah demokrasi konstitusional, bukan kemudian demokrasi barat ya, timur, tapi demokrasi ala Indonesia yang mengedepankan nilai-nilai keindonesiaan. Nilai-nilai keindonesiaan itu ya untuk semua orang, bukankah Pancasila bicara hak semua orang? Ya kalau umpama kita ngomong fase yang tadinya orang berharap,
kemudian menaruh kepercayaan tapi ditipu kan kemudian apatis ya. Sudahlah, sama saja lah gitu-gitu. Kira-kira lalu setelah apatis lalu pragmatis saja lah gitu. Pragmatis. Yang penting aku bisa dapat apa pas pemilu ini gitu. Akhirnya pragmatis gitu. Nah, dalam situasi masyarakat yang pragmatis itu tantangan terbesar adalah mengembalikan lagi bahwa kita bisa punya harapan melalui pemilu kalau kita menyatukan. Nah, di situ tantangan terbesar, harus meyakinkan kan apa benar gitu politisi ini atau pemilu ini bisa menghasilkan sesuatu begitu. Meski bukan instrumen formal, namun jika dilakukan terbuka, kontrak politik seolah melahirkan harapan bagi warga yang menghadapi kebuntuan penyelesaian masalah. Pada akhirnya, kontrak politik harus dilihat dari berbagai sudut pandang. Dan dari berbagai sudut pandang itu, kontrak politik adalah salah satu cermin atas situasi pemerintahan kita hari ini. Bagi anak muda yang satu ini, penyelesaian masalah sekarang tidak dengan cara kontrak politik. Ada sesuatu yang mendasar yang harus digaungkan dan diperjuangkan. Sebenarnya tuh bisa loh kita tuh cari kenapa sih kita tuh terus-menerus menuntut negara, karena kan berarti nggak diselesain kayak gitu loh. Jadi disitulah ada yang aku bilang mungkin gap pengetahuan dan juga gap yang aku nggak ngerti ya seperti apa, bahasanya seperti apa. Yang jelas itu tuh yang nggak dimiliki oleh angkatan generasiku, dan mungkin baru jadi hype ketika ya tahun politik ini, padahal udah sejak kapan tahu gitu loh.